Hai Lur, ketemu lagi bareng Agi Trifani Alamsyah di podcast horor. Dan kali ini aku bakal bacain dua cerita horor sekaligus ya. Cerita yang pertama datang dari seorang narasumber yang tinggal di sebuah desa di Jawa, tepatnya di kota Semarang. Dan kejadian ini berlangsung sekitar tahun 1960-an. Gak usah berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Waktu itu di kampungnya ada satu keluarga miskin yang dikenal sangat tertutup ya, sangat tertutup. Mereka tinggal di rumah reot di ujung desa. Orang-orang di sekitar manggil dia itu dengan sebutan Mbah Dal. Pria tua berambut putih, jalan bungkuk dan jarang keluar rumah. Mbah Dal ini nggak punya istri, nggak punya anak, apalagi keluarga. Tapi yang bikin orang curiga, dia bisa makan enak tiap hari, padahal nggak pernah kerja. Duit dari mana coba? Di logika aja, duit dari mana coba? Nggak mungkin lah bisa. Dari mana duitnya? Ya, seperti itulah ya. Tapi, satu-satunya hal yang orang tahu, setiap malam Jumat Kliwon, dari rumahnya itu keluar bau menyan yang tajam banget. Kadang disusul suara erangan hewan. Lama-lama warga mulai bisik-bisik, jangan-jangan dia pelihara penunggu ya, atau bisa disebut pesugihan ya. Puncaknya waktu ada jenazah warga yang mau dimandikan dan Mbah Dal tiba-tiba muncul. Padahal dia jarang banget masuk ke keramaian. Dia bilang ke orang yang memandikan mayat, bisa saya bantu nyiramin air terakhirnya? Dia pun bilang begitu dan mereka karena nggak enak hati yang ngizinin Mbah Dal untuk melakukan itu. Tapi anehnya, waktu jenazah dituang air terakhir oleh Mbah Dal, dia cepet-cepet tampung air itu pakai kendi kecil terus disembunyikan di kain panjangnya. Gak cuma itu, pas warga pada bubar, kuping jenazah ternyata hilang satu, kayak digunting bersih gitulah. Sejak saat itu, rumah Mbah Dal makin tertutup, tapi bau amis dan suara-suara aneh dari rumahnya makin sering terdengar. Orang-orang mulai resah, apalagi anak-anak di desa sering nangis tengah malam karena melihat sosok tinggi besar berbulu lewat depan rumah mereka. Beberapa warga yang nekat lewat rumah Mbah Dal di malam hari bilang mereka lihat bayangan hitam gede ya, sosok genderuwo duduk di atap rumahnya. Matanya merah menyala, badannya besar dan berbulu. Sampai suatu malam, hujan deras, petir nyambar pohon di depan rumah Mbah Dal dan rumah itu terbakar sebagian. Warga datang bantuin, tapi pas mereka dobrak pintu, Mbah Dal ini dalam keadaan duduk di tengah rumah. Dikelilingi kendi ya yang isinya itu rambut manusia dan tulang-tulang kecil dan beberapa kulit manusia lah. Dia bilang, aku cuma mau hidup layak biar bisa makan. Mereka yang tamak bukan aku. Setelah Mbah Dal mengatakan pembelaan seperti itu ya, Mbah Dal tetap diusir, warga desa nggak peduli. Dan rumahnya dibiarkan kosong. Tapi warga nggak berani bongkar atau bakar habis rumah itu. Kayak takut aja lah. Sampai sekarang katanya kalau lewat rumah itu pas malam Jumat Kliwon, masih suka kecium bau menyan dan kadang ada suara ketawa kayak suara kuntilanak sama suara genderuwo. Dan itulah kisah dari Mbah Dal, kisah pesugihan Mbah Dal di Semarang ya, kisah pesugihan mayat di Semarang. Cerita yang kedua ini berjudul Kos Angker di Jakarta. Dan kejadian ini dialami oleh
seorang cewek bernama Lulu. Kejadian ini belum lama, sekitar tahun 2024 lah. Pas dia pindah ke Jakarta ke kantor pusat yang lokasinya di Jakarta Pusat. Ya karena pindah mendadak, Lulu buru-buru cari kos. Dapatlah satu kos di daerah hutan kayu. Kamarnya luas, udah ada kasur, lemari, meja, kursi, dan kamar mandi luar. Jadi, mari kita simak ceritanya. Awalnya gak ada yang aneh, cuma tiap bangun tidur atau pulang kerja, barang-barang di atas meja suka berantakan sendiri. Lulu kira dia cuma ceroboh, tapi semuanya berubah di malam Jumat pertamanya. Tengah malam, dia kebangun gara-gara ada suara langkah kaki lalu lalang di lorong depan kamar. Padahal lantai 2 itu sempit banget, cuma ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Gak mungkin rame, gak mungkin ada orang bolak-balik ya, karena tetangga kamarnya pun gak mungkin juga bolak-balik. Lalu keluarlah Lulu dari kamar dan dia kaget. Dari arah kamar mandi, dia melihat banyak sosok tinggi besar serba hitam lagi jalan mondar-mandir, dan itu adalah genderuwo. Karena ruangannya sempit, mereka dempet-dempetan. Lulu manggil ya, nyari apa, Pak? Ke si genderuwo itu ya. Tapi si Lulu ini belum sadar kalau itu genderuwo ya. Jadi dia nanya, nyari apa Kak? Kok rame-rame malam-malam gini? Dan genderuwo itu langsung berhenti dan ngadep ke Lulu. Gak kelihatan mukanya, cuma mata mereka yang menyala merah ya. Mereka pelan-pelan jalan ke arah Lulu. Terus Lulu pun panik, langsung masuk ke kamar karena dia udah sadar itu ternyata genderuwo. Lulu kunci pintu dan ngintip dari jendela. Dari situ dia lihat jelas banget ya genderuwo-genderuwo itu lagi lewat. Lalu menuju kamar sebelahnya. Yang anehnya Lulu nggak dengar suara pintu kebuka. Dan pas dia ngintip lagi, semua sosok itu udah ngilang, nggak ada di mana-mana. Karena makin gelisah, Lulu mutusin sholat tahajud dan pas lagi sholat, dia akhirnya tahu kenapa meja di kamarnya suka berantakan. Soalnya meja itu bergetar sendiri, kayak didobrak-dobrak dari bawah ya. Posisi meja nempel tembok ya, dan bagian bawahnya ketutup papan full, jadi kita nggak bisa lihat bawahnya. Besoknya temennya Lulu datang nginep ya, namanya Tata. Nah, dia ini indigo ya, dan rencana awalnya mereka mau geser-geser barang pagi besoknya ya. Besoknya dia mau geser-geser dibantu sama si Tata gitulah. Tapi malamnya kejadian aneh itu terulang lagi. Lulu kebangun karena dengar suara meja dipukul-pukul keras. Dan yang dia lihat ya, Tata lagi berdiri sambil mukulin meja. Kayak kesurupan gitulah. Lalu Lulu teriak, "Tak, ngapain sih?" Tapi tiba-tiba dari arah tempat tidur, tangan Lulu ditarik pas dia nengok. Dan Tata ada di sebelahnya. Baru bangun tidur dan ngomel, "Ngapain sih ribut amat?" Jadi yang tadi dia lihat itu bukan benar-benar Tata, itu sosok hantu yang menyerupai Tata. Lulu langsung lihat ke arah meja dan sosok yang tadi mukulin meja udah nggak ada. Meja udah berantakan tapi nggak ada siapa-siapa. Besok paginya Lulu cerita ke Tata, lalu mereka mulai nata kamar dan pas geser meja, mereka nemu satu hal yang nggak disengaja. Di bawah meja itu ternyata ada gundukan kotak ya. Gundukan kotak. Oh ya benar, gundukan kotak. Ditutup papan dan di papan itu ada tulisan Arab gundul. Lalu Lulu marah, dia ngerasa ditipu dan dia coba hubungin agen kosannya tapi nggak pernah diangkat. Karena papan penutup gundukan itu sekarang udah kebuka, dia jadi bisa lihat
bentuknya dan Tata nggak mau jelasin apa-apa, cuma bilang kalau Lulu nggak nyaman boleh nginep di tempatnya. Lulu pun akhirnya tetap nekat di situ aja, tapi pengen tahu apa sebenarnya isi di balik papan itu. Dia bongkar dan nemu ada tangga dari semen ya, turun ke ruang bawah tanah ya. Tata udah ngingetin jangan turun ya, tapi tetap turun. Ruangan itu pun ternyata isinya benda-benda aneh, kayak keris patah, cawan antik, lilin kain, jarik gambar-gambar hangus, dan tali pocong. Tapi salah satu sudut ada lubang yang nyambung ke kamar sebelah Lulu ya. Tapi kamar sebelah itu ternyata kosong, kayak nggak pernah ditempatin. Lulu makin penasaran, dia pengen bukti kalau tempat itu memang angker. Akhirnya Tata usul, kita tungguin aja malam ini, jangan ditutup lagi lubangnya. Dan malam harinya pun tiba. Malam harinya pun setelah tiba mereka nggak tidur ya. Tapi belum lama bergadang, Lulu melihat sosok pocong masuk ke kamar. Banyak banget, baris rapih, nembus pintu dan langsung turun ke ruang bawah tanah. Lulu langsung bangunin Tata ya, dan mereka pun turun bareng ke ruang tadi ya, ruang bawah tanah. Tapi baru jalan sedikit, Tata langsung diem kaku, wajahnya serius banget dan dia bilang, ayo pergi dari sini. Tapi Tata maksa pengen tahu. Tata akhirnya baca doa sambil nutup mata, lalu Lulu pun pas buka mata, Lulu lihat semuanya. Ruangan itu sekarang dipenuhi wujud-wujud setan ya, pocong, gendruwo, kuntilanak, tuyul, semua ada di situ. Ya, rame banget. Dan lagi sujud ya di satu sudut ngarah ke lubang kamar sebelah. Dari lubang itu muncul cahaya api banaspati terbang pelan ke arah mereka. Malam itu juga Lulu akhirnya terima tawaran Tata buat nginep di tempatnya Tata. Barang-barang dia tinggalin sementara dan kamarnya dibiarin kosong. Bahkan papan penutup tangga sengaja nggak ditutup lagi ya, biar siapapun tahu ada yang disembunyikan di kamar itu. Dan cerita ini nggak cuma soal kos angker, tapi soal tempat tinggal yang dari luar biasa saja, tapi dalamnya sungguh luar binasa. Angker banget.